Keuntungan apa yang kamu peroleh dari ego atau bayangan? Jadi satu ketika ada Raja Wen dari Luyang berkata pada Mozi, dia ingin tahu yang disebut loyal itu seperti apa. Seandainya ada seorang dicalonkan sebagai menteri, dia membungkuk saat aku izinkan dan bangun saat aku izinkan. Dia diam saat tidak ditanya dan hanya menjawab saat dipanggil. Apakah ini disebut loyalitas? Ini orang setia enggak? Dia enggak akan bungkuk. Kalau saya bilang, ayo bungkuk, bungkuk. Ayo bangkit, baru dia bangkit. Kalau enggak ditanya, ya diam. Kalau ditanya, baru jawab. Apakah ini disebut orang yang setia, orang yang loyal? Jawabannya Mozi, membungkuk saat diizinkan dan bangkit saat diizinkan, berarti dia hanya bayangan. Diam saat tidak dipanggil, bersuara saat dipanggil, berarti dia hanya ego. Gema. Keuntungan apa yang kamu peroleh dari ego atau bayangan? Apa untungnya punya anak buah semacam itu? Ciri menteri yang loyal itu ini loh. Jadi ia melihat berarti ia waspada dan memperingatkan kalau atasannya salah. Cari orang yang mau mengingatkan. Kalian cari sahabat juga begitu. Cari sahabat yang mau mengingatkan. Berarti dia loyal. Ia mengusulkan gagasan-gagasan yang bagus pada atasannya tanpa pamer kemana-mana. Jadi bukan pencitraan, tidak ingin dipuji, tidak ingin naik pangkat. Dia hanya ingin mengusulkan kebaikan-kebaikan. Ia meluruskan kekacauan dan membawa pada kebaikan, dan ia berkomitmen pada atasannya dan tidak bergaul dengan orang-orang rendah. Kalau ada teman yang semacam ini, dialah teman yang loyal. Jangan nyari yang lain, apalagi nyari yang hanya bayangan atau ego. Kalau teman disuruh apa aja mau, dia hanya bayanganmu atau ego. Kalau bayangan sama ego tidak terlalu manfaat. Mozi itu inginnya apa-apa membawa manfaat. Nah, masih ada cerita lagi. Ini cerita tentang seorang pengikutnya Mozi memuji seorang pangeran di masa lalu. Zaman dulu, zaman revolusi Pokung, ada pangeran namanya Pangeran Zulu. Pangeran ini tertawan, ditangkap, diancam. Kapak menempel di lehernya dan tombak di lambungnya. Pokung memaksa, jadilah penguasa, maka kamu tetap hidup. Kalau menolak, maka kamu mati. Jadi ini tawanan yang dipaksa untuk jadi penguasa. Tapi Pangeran Zulu menjawab, engkau menghinaku, engkau membunuh orang tuaku, dan kini engkau merayu aku untuk jadi penguasa wilayah Chu. Aku tidak akan menerima meskipun seluruh kerajaan, apalagi hanya wilayah Chu. Dia pun lalu dieksekusi. Katanya pengikutnya Mozi tadi, bukankah orang ini mengagumkan? Ditawari jadi pemimpin, jadi raja, ditolak. Karena sebelumnya yang menyerang tempatnya sudah membunuh orang tuanya, menjajah. Daripada mengikuti perintahnya penjajah, mending mati saja. Akhirnya ya mati beneran. Nah, itu jawabannya Mozi. Itu kan muridnya Mozi ini muji-muji, Pangeran Zulu luar biasa dia. Lebih memilih mati daripada tunduk pada penjajah. Terus Mozi berkata, ya pilihannya memang sulit, tapi sebenarnya tidak terlalu bijaksana. Kalau dia merasa bahwa penguasa saat itu telah melenceng, bukankah seharusnya ia mengambil posisi dan menjalankan pemerintahan? Kalau ia merasa Pokung tidak benar, harusnya dia menerima jadi penguasa, menyingkirkan Pokung, lalu bahkan menaklukkan raja. Katanya Mozi, loh kurang bijaksana. Kalau dia cerdas, cerdik, bijaksana, ditawari jadi pemimpin, diterima saja.
Nanti kalau sudah punya power, punya kekuatan, balas dendam. Daripada menyerah mati saat itu. Tapi ya katanya Mozi tidak apa-apa lah, pilihannya memang sulit, tapi yang semacam itu tidak bisa disebut terlalu bijaksana. Itu masih kurang bijaksana. Yang ngalah sebentar, malu sebentar, tapi nanti bisa balas dendam. Nah, itu bahasanya Mozi begitu. Kalau dia cerdas, oke, jadi pemimpin, nanti dia kalau sudah bisa punya power, bisa membalas. Kita kan sering tertipu oleh tindakan-tindakan yang kita anggap patriotik. Tapi sebenarnya kalau versinya Mozi, ya patriotik itu kadang-kadang memang keputusan yang sulit, tapi bisa sebenarnya lebih bijaksana. Kan banyak pejuang-pejuang zaman dulu itu kan ada yang pakai strategi kooperasi, pakai yang non kooperasi. Yang non kooperasi ini banyak yang menggunakan strategi yang bijaksana. Jadi milih, oke, sementara ngalah sebentar, berunding, tapi nanti kita akhirnya bisa menang.